Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roman Semus Amo MSC dalam renungan pada hari Selasa biasa pekan yang pertama. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dari surat kepada orang Ibrani dan dari Injil Markus. Dan dua bacaan ini mengungkapkan kekuatan dan kasih Kristus sebagai Raja yang rendah hati dan pembebas sejati. Dalam bacaan pertama, surat kepada orang Ibrani menegaskan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Meskipun Yesus menjadi manusia dan menderita, hal itu justru menunjukkan kemuliaannya. Sementara itu, Injil Markus menceritakan kisah Yesus yang mengajar dengan wibawa di sinagoga dan menunjukkan kuasanya dengan mengusir roh jahat. Kedua bacaan ini memperlihatkan siapa Yesus sesungguhnya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi juga dekat dengan kita. Dia adalah pembebas yang membawa terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Saudara-saudariku, mari kita mulai dengan bacaan pertama. Penulis surat kepada orang Ibrani menekankan bahwa Yesus meskipun direndahkan sedikit lebih rendah dari malaikat, telah dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan karena penderitaan dan kematiannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah memilih untuk menyelamatkan kita bukan melalui kekuatan yang megah, tetapi melalui kerendahan hati dan pengorbanan. Yesus menjadi sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Dia merasakan penderitaan, kelemahan, dan pergumulan hidup sebagai manusia. Dengan cara ini Yesus menunjukkan bahwa dia memahami apa yang kita alami. Dia adalah Allah yang berjalan bersama kita, bukan Allah yang jauh dan tidak peduli. Di dalam Injil kita melihat wibawa Yesus yang luar biasa. Ketika dia mengajar di sinagoga, orang-orang takjub karena ajarannya yang berbeda dari para ahli Taurat. Wibawanya bukan berasal dari aturan-aturan, melainkan dari kebenaran dan kuasanya sebagai anak Allah. Roh jahat yang kerasukan seorang pria pun tunduk kepadanya. Perintah Yesus yang sederhana, diam, keluarlah dari orang ini, menunjukkan kekuatan Allah yang mengalahkan kejahatan. Saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari dari kedua bacaan ini? Yang pertama, kita diajak untuk merenungkan kerendahan hati Allah. Yesus yang adalah Allah mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu rendah hati dalam menjalani hidup dan melayani sesama. Kedua, kita diingatkan akan kuasa Yesus atas segala kejahatan. Sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk hidup dalam terangnya, menjauhi segala bentuk dosa dan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia. Ketiga, wibawa Yesus mengajarkan kita untuk memiliki integritas dalam hidup kita. Wibawa yang sejati lahir dari hidup yang selaras dengan kebenaran. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus di tengah masyarakat. Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah Allah yang rendah hati dan penuh kuasa. Dia memahami pergumulan kita dan ingin membebaskan kita dari segala dosa dan kegelapan. Mari kita membuka hati kita kepadanya, membiarkan dia mengajar, membimbing, dan memulihkan hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan kuasa. Bantulah kami untuk selalu rendah hati seperti Engkau, hidup dalam terang-Mu, dan menjadi saksi kasih-Mu bagi sesama.
Jauhkanlah kami dari segala bentuk kejahatan, dan bimbinglah kami untuk setia kepadamu. Amin. Terima kasih telah menyaksikan renungan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, bagikan kepada saudara-saudari yang Anda kenal, kiranya menjadi berkat juga bagi mereka. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.